Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai materi budaya organisasi. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih budaya organisasi itu penting loh, baik itu di organisasi atau instansi perusahaan. Kenapa tuh kok bisa penting? Karena budaya organisasi bisa menciptakan aspek pembeda dengan organisasi yang lain. Dan dengan budaya organisasi, bisa tahu organisasi tersebut memiliki kebiasaan positif dengan karyawan yang produktif dan lain sebagainya. Jadi, bisa mempengaruhi citra perusahaan seperti apa. Untuk mengetahui lebih dalam, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Melinda NIM 048, Zakia Salsabila NIM 081, Nala Widya NIM 085, dan Muhammad Ilham Putra NIM 091. Nah, kami akan membahas mengenai pengertian budaya organisasi hingga peran dan dampaknya kepada organisasi. Nah, sebelumnya kan udah di-spill tuh pentingnya budaya organisasi. Definisinya sendiri bisa diartikan sebagai perangkat sistem nilai-nilai, keyakinan, asumsi, atau norma yang telah lama berlaku, disepakati serta diikuti oleh para anggota suatu organisasi sebagai pedoman perilaku dan pemecahan masalah-masalah organisasinya. Sehingga budaya yang kuat dan positif sangat berpengaruh terhadap perilaku dan efektivitas kinerja organisasi. Karena budaya organisasi merupakan jiwa organisasi dan jiwa para anggota organisasi. Lalu, apa saja sih faktor-faktor yang dapat mempengaruhi adanya budaya organisasi? Yang pertama, perilaku individu yang tampak. Yang kedua, norma dan peraturan yang berlaku dalam organisasi. Yang ketiga, nilai-nilai yang dominan dalam kehidupan organisasi. Yang keempat, toleransi terhadap konflik dan risiko. Yang kelima, iklim organisasi. Hal ini fokus pada perilaku para anggota yang menekankan pada kepercayaan dan kebebasan yang dialami setiap individu. 6. Adanya inisiatif individu organisasi. Yang ketujuh, pengarahan manajemen, baik dari pimpinan atau manajer, berupa dukungan dan pengawasan. Yang delapan, identitas individu organisasi. Dan 9, sistem penghargaan terhadap prestasi kerja. Kemudian terdapat beberapa tahapan mengenai bagaimana proses internalisasi budaya organisasi. Yang pertama, seleksi terhadap calon karyawan. Pada proses rekrutmen, karyawan dicari yang sesuai dengan persyaratan, sehingga mereka mampu untuk berpedoman pada sistem nilai yang terkandung dalam budaya organisasi. Yang kedua, ada penempatan karyawan. Sesuai dengan prinsip penempatan kerja, the right man in the right place, the right man on the right job. Begitu pula dengan hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa memberikan tugas atau pekerjaan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggu saja waktu kehancurannya. Sehingga proses rekrutmen di mana dicari karyawan sesuai akan percuma ketika dipekerjakan di tempat yang tidak tepat. Langkah ketiga yaitu pendalaman bidang pekerjaan. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan kerja sesuai dengan kebutuhan dan permasalahannya, sehingga mereka diharapkan mampu untuk mematuhi sistem nilai dan norma-norma yang berlaku dalam budaya organisasi. Langkah keempat yaitu pengukuran kinerja dan pemberian penghargaan. Ketika pekerjaan sudah berlalu minimal 1 tahun akan dilakukan evaluasi sebagai bentuk penilaian untuk tahun berikutnya. Nah, dalam penilaian ini harus dilakukan secara adil sehingga tidak akan melalui penilaian kerja yang salah tanpa adanya feedback untuk karyawan, baik itu untuk karyawan yang kinerjanya baik ataupun kurang baik, karena akan mempengaruhi dapat merusak budaya organisasi dan loyalitas karyawan. Yang kelima yaitu penanaman kesetiaan kepada nilai-nilai utama organisasi. Menanamkan kesetiaan kepada nilai-nilai utama organisasi merupakan suatu yang penting, karena dalam bekerja mereka akan berlandaskan pada moral, mencapai prestasi optimal, dan bekerja untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin selanjutnya mengenai peran pemimpin dalam mensosialisasikan budaya organisasi. Peran pemimpin termasuk salah satu aspek yang penting, karena pemimpin merupakan leader dari sebuah perusahaan. Pemimpin perusahaan harus senantiasa memberikan dorongan kepada manajer dan karyawan untuk mengimplementasikan budaya perusahaannya dalam setiap event penting. Tidak hanya memberikan dorongan saja, tapi juga ikut mengimplementasikan budaya organisasi yang sudah ditetapkan. Salah satu contoh adanya budaya on time. Pada suatu acara, seluruh anggota organisasi harus datang pada waktu yang sudah ditentukan, sehingga tidak ada tuh atasan tertentu yang datang malah di akhir acara. Yang kedua, pemimpin perusahaan harus memberikan keteladanan. Demikian pula para manajer perusahaan sebagai sentral pemimpin suatu unit kerja, yang menjadi figur bagi unit kerja yang dipimpinnya. Karena pemimpin merupakan sentral perusahaan, ketika ia melakukan suatu kesalahan, turut mempengaruhi citra perusahaan.
Ketiga, perusahaan harus dapat adaptif terhadap subkultur yang ada dan terus serta memperkaya main kultur atau dominant kultur di perusahaan tersebut. Pemimpin perusahaan dan para manajer dapat memberikan bimbingan agar kelompok subkultur tertentu dapat memahami dan mentoleransi kelompok lain. Pemimpin perusahaan dan para manajernya senantiasa memberikan penjelasan dan menekankan bahwa perusahaannya akan semakin kaya dan kuat. Itu termasuk motivasi untuk para anggota organisasi. Setelah mengetahui apa itu budaya organisasi, kalian juga perlu tahu apa aja manfaatnya. Budaya organisasi berpengaruh pada perilaku anggota atau individu serta kelompok di dalam suatu organisasi. Perilaku juga berpengaruh pada pencarian prestasi dan bersama akan berpengaruh pada efektif tidaknya pencapaian tujuan organisasi. Peran dan dampak budaya organisasi diantaranya, yang pertama, memudahkan koordinasi aktivitas dalam organisasi, kedua, memudahkan atau menghemat komunikasi antar individu atau anggota, karena adanya sikap dan kebersamaan dalam menganut nilai-nilai yang ada. Tiga, terciptanya keharmonisan, hubungan, dan kerjasama antar karyawan, sehingga motivasi kerja akan meningkat. Keempat, kelancaran aktivitas organisasi, meningkatkan prestasi atau efektivitas organisasi. Yang kelima, pengambilan setiap keputusan dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Dari materi yang sudah dipaparkan sebelumnya, kesimpulan yang dapat kami ambil adalah budaya organisasi yang benar-benar dikelola sebagai alat manajemen akan berpengaruh dan menjadi pendorong bagi karyawan untuk berperilaku positif, dedikatif, dan produktif. Nilai-nilai budaya itu tidak tampak, tetapi merupakan kekuatan yang mendorong perilaku untuk menghasilkan efektivitas kinerja. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai materi budaya organisasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.